menurut Kak Yulia ini suaminya NPD. Tapi setelah aku tanya NPD-nya kayak gimana, kayak kekanak-kanakan, terus mau menang sendiri, terus maunya kalau marahan Kak Yulia yang effort gitu loh, yang ngedeketin gitu. Suaminya. Itu Terus kalau itu menurut dibelai, ditepis, dipeluk, ditepis gitu. ada yang bilang NPD nggak bisa dirubah. Sentil aja sih ginjalnya. Aduh. Agak serem ya. Gue, Mas Nick potongan rambutnya bagus ya. Masa sih? Pil tempat potong rambut. Pitinya bukan main, Mas Wijaya. Pitinya bukan main. Set. Boleh lihat dong, Mas. FGP ya? Iya, seneng lah lihat Mas Wijaya, Mas ini pagi-pagi tuh kasih apa namanya ya, soft spoken, ya ngasih kayak edukasi. Ya walaupun kadang-kadang ada sih yang relatif di hidup pribadi saya dan enggak. Iya. Jadi pendengar yang baik aja sih kalau memang ini. Iya. Tapi ada beberapa permasalahan kayak yang ini nih, aku nggak bisa terlalu banyak ini ya kasih komen nih Mas Wijaya. Iya. Kenapa? Iya. Karena di fase sekarang itu aku udah ngalamin lagi yang begitu-begituan. Karena aku masih nyaman sendiri aja gitu loh. Jadi yang kayak bucin, apalagi sih kalau zaman sekarang itu. NPD. NPD. Jadi pembahasan NPD pernah nggak narsistik, Kakak? ya. Iya, narsistik gitu. Ya. Kalau NPD di lingkungan kerja ada narsistik. Kalau orang-orang seperti itu, kalau saya sih menanggapinya lebih banyak kecuek aja. Betul. Iya, aku tadi juga nyaranin itu. Mau dia pasangan kita, mau dia teman kita, mau lingkungan kita, mau circle kita, cuek. Karena kita tuh nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang tuh ya dia sendiri gitu. Kalau hal seperti itu kita pikirin terus juga malah pusing sendiri kan. Karena karakter kita beda-beda kan Mas Wijaya. Iya. Kayak nih kita bertiga. Karakternya Mas Nick, aku nggak bisa ngebentuk Mas Nick lu harus begini-begini ya. Mas Wijaya harus begini-begini ya. Kita kan punya ini masing-masing, karakter masing-masing dengan segala kelebihan kekurangan. Cuman memang orang narsistik ini dia selalu ingin unggul. Betul. Bener nggak ya? Terus ingin selalu diperhatikan, selalu benar. Jatuhnya kayak playing victim nggak sih? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Kalau zaman sekarang tuh banyak istilah-istilah yang NPD lah, playing victim lah, Toxic lah. me, iya gitu kan. Kalau saya sendiri sih kalau lingkungan toksik, aku lebih baik menghindar Mas. Itu tadi yang katanya apa, silent treatment. Silent treatment. Nah itu setuju, tapi pada porsinya aja silent treatment itu, nggak harus selalu diam, kan? Iya. Nah, kalau memang udah diam, biasanya aku di puncak yang mana aku udah males untuk respect sama tukang. Karena karakter asliku, aku orangnya keras. Dan aku orangnya tuh yang kalau ngomong di lingkungan kantor ya mungkin karena posisi saya ya, kerjaan saya sebagai SR, Human Resource, ya kalau bahasa Indonesia personalia lah ya, Human Resource Manager. Jadi yang memang aku harus bawel, yang memang harus cerewet anak-anak gitu. Jadi kalau saya misalnya menegur tim saya, staff saya cuma ngomong, selagi ibu masih manggil kalian, masih ngomong kalian, ibu masih respect. Tapi kalau saya udah diem, saya nggak respect. Nah kembali lagi ke hubungan dulu, waktu ada pasangan gitu juga. Lagi saya masih cerewet, berarti aku masih peduli sama pasangan. Terima kasih. Tapi begitu aku diem, dia sendiri yang kewalahan. Mama, ngomong sih Mama. Apa Mah? Dia yang kewalahan. Berarti nggak selamanya silent treatment itu kan jelek ya konotasinya kan? Karena silent treatment itu salah satu hal yang, ya itu tadi aku bilang nggak semua masalah itu harus diselesaikan dengan cara ngomong, cara berbicara. Kadang-kadang kita butuh diem, udah nanti kelar sendiri kok gitu loh. Butuh diam dan si pasangan biasanya tahu karena dia kan paham karakter kita. Mau nggak sih? Iya. Kita menjalin hubungan itu kan si pasangan tuh tahu, saling tahu kita. Oh, ini bojoku atau pasanganku ini orangnya begini. Saat dia bertingkah yang di luar dari kebiasaannya, si pasangan pasti
ada apa ya? Benar nggak sih Mas Wijaya? Iya, karena kita sudah hidup beberapa lama. Sebelum itu kan kita juga ada perkenalan. Jadi kita tahu karakter. Jadi tujuan untuk pendekatan itu tahu karakternya teman-teman. Bukan cara mendapatkan dia. Proses pendekatan itu gunanya untuk mendalami karakter. Bukan berpikir caranya mendapatkan dia, enggak. Kadang-kadang orang salah di situ. Gue mendekati dia biar gue dapat dia, enggak. Sebenarnya gue ngedeketin dia karena gue pengen tahu karakternya dia. Siapa tahu cocok, siapa tahu bisa begini, bisa jalan bareng, bisa berkomitmen lebih. Kan seperti itu. Dan sekarang tuh orang tuh belum apa-apa udah nuntut, lu harus jadi milik gue, lu punya gue gitu. Udah pengen, maksudnya lu harus begini ya, harus ngikutin kemauan saya ya, kan nggak bisa ya. Iya. Nah, itu yang itu kadang-kadang kita yang memaksakan, sehingga di pertengahan jalan kita akan ya, kayaknya nggak bisa nih hidup sama si dia. Nah, tapi kembali lagi kita ada di fase mana sekarang? Karena nggak semua orang bisa diajak berpikir seperti itu. Belum bisa ya, bukannya nggak bisa, belum bisa. Jadi itu fase ya teman-teman ya. Nggak bisa kita memaksa, lu harus berpikir seperti ini, nggak. Tapi kita ngasih pengertiannya aja nih. Pendekatan sama seseorang tuh karena kita pengen tahu karakternya. Kira-kira bisa nggak diajak hidup yang serius? Bisa nggak diajak hidup yang berkomitmen gitu? Satu hal lagi lebih yang mungkin Mas Wijaya, dengan pengalaman hidup, kadang-kadang pola pikir kita di bawah umur, maaf gak semua orang itu yang karena umur, gak juga orang dewasa. Memang pola pikir kita itu kadang-kadang masih yang umur abegeh, itu yang masih yang labil kali ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kayak kita sudah mengalami proses kehidupan, itu kadang-kadang pikirannya agak yang lebih wise. Udah banyak ngalahnya. Itu terjadi sama saya Mas Wijaya, Mas Nik. Ya sudah ngalamin lah semua ya, menikah sudah. Ya. Kadang-kadang orang memilih pasangan karena nggak ada pilihan. Itu kan memilih. Mungkin maksud dia gini, yang suka sama gue cuman dia. Maksudnya begitu ya Bang ya. Coba di typing. Kadang-kadang kita berpikir, yang suka sama gue cuman dia nih, yang mau sama gue cuman dia. Udah deh, nggak ada pilihan lain. Tuh, coba bener nggak? Coba pengertiannya kayak gitu. Itu Mbak Yulia kayak nafsu amat ya Mas, untuk bisa. Iya. Izin Mas bisa ngomong sama Kak Dewi. Gimana nih? Coba naik. Udah bisa on cam belum? Udah bisa on cam belum? Intinya dalam pasangan tidak boleh negatif thinking. Dirimu tuh di daerah mana sih? Aku Semarang nggak? Aku di Dieng itu. Aku lagi ada project di Dieng. Itu kebetulan aku juga suka alam sih gitu. Boleh salam Kak. Ya. Waalaikumsalam.